Material God Asura, chapter 4894. Apakah kamu mampu mengontrol pria seperti itu? Judulnya ya. Menglai, apakah Chu Feng masih mengendalikan energi di sini? Suara lemah terdengar. Itu dari Sengguan Haosuan. Berkat perawatan dari junior lain di lembah suci, lengan dan lidahnya telah disambungkan kembali. Hanya saja serangan Sengguan Menglai terlalu ganas sehingga meskipun tubuhnya telah pulih, jiwanya tetap rusak. Dia masih dalam keadaan lemah. Chu Feng saat ini tidak lagi menjadi ancaman. Ayo, cepat berkultivasi, kata Sengguan Menglai. Dia tidak ingin main-main dengan Chu Feng lagi setelah kejadian sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata itu, junior lain dari lembah suci mulai duduk untuk merasakan keberuntungan di udara. Namun, Sengguan Haosuan akan bicara sekali lagi. Menglai, kemana gerbang pembentukan roh itu menuju? Apa yang kamu rencanakan? Sengguan Menglai bertanya. Chu Feng telah mempalukan aku. Aku harus mengakhiri hidupnya, kata Sengguan Haosuan. Kamu ingin membunuhnya? Sengguan Xintian sangat marah mendengar kata-kata itu. Ia mengarahkan jari ke Sengguan Haosuan dan berteriak, Sengguan Haosuan, seberapa rendah kamu bisa membungkuk? Kamu tidak memiliki dendam dengan Chu Feng, tetapi kamu telah memilih dia sejak dia pertama kali muncul. Chu Feng bisa saja membunuh kita semua lebih awal, tapi dia memilih untuk menyelamatkan kita terlepas dari semua yang telah kita lakukan padanya. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu berpikiran sempit di sini? Jika ada, kaulah yang mengotori reputasi lembah suci kita di sini. Kata-kata itu membuat Sengguan Haosuan sangat bingung. Xintian, ada apa denganmu? Mengapa kamu berpihak pada orang luar? Sengguan Haosuan bertanya. Jadi bagaimana jika dia orang luar? Tidak seperti kamu, Sengguan Haosuan. Aku memiliki prinsip. Apa yang kamu lakukan terlalu jelek. Sengguan Xintian berkata. Sengguan Haosuan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sengguan Menglai tiba-tiba menyelah. Cukup. Mari kita taruh ini di sini. Kita akan menyerahkan masalah ini kepada Lord Baimei dan yang lainnya untuk memutuskan begitu kami meninggalkan ranah kultivasi ini, kata Sengguan Menglai. Karena kita sedang membicarakan Lord Baimei, aku akan langsung ke intinya. Chu Feng harus mati di sini, dan ini adalah perintah yang aku terima dari Lord Baimei sendiri, kata Sengguan Haosuan. Kata-kata itu mengejutkan orang banyak. Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah Sengguan Haosuan. Orang yang paling sulit dipercaya tidak lain adalah Sengguan Xintian. Sengguan Haosuan, keberanianmu. Berani kamu memanfaatkan kakekku untuk membenarkan pembalasan kecilmu. Sengguan Xintian mulai melepaskan kekuatannya yang menindas. Tampaknya berniat untuk menyerang Sengguan Haosuan. Jika Sengguan Haosuan tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kepadanya. Aku, Sengguan Haosuan, tidak akan berani meremehkan nama Lord Baimei. Adalah kebenaran bahwa Lord Baimei telah mengirim transmisi suara kepada aku memerintahkan aku untuk menyingkirkan Chu Feng di dalam kultivasi ini. Aku tidak tahu mengapa dia membuat perintah seperti itu, tetapi aku dapat bersumpah atas nama aku bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran mutlak. Jika ada kepalsuan dalam kata-kata aku bersedia menghadapi hukuman mati. Sengguan Haosuan berkata. Sengguan Xintian kehilangan kata-kata. Sementara Sengguan Haosuan akan bertindak berlebihan dari waktu ke waktu. Dia tidak akan sampai memalsukan perintah Lord Baimei. Selain itu, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan rela mengambil hukuman mati jika ada kebohongan dalam kata-katanya. Ini menambah kredibilitas klaimnya. Jika Tuan Baimei benar-benar ingin membunuh Chu Feng, mengapa dia tidak bisa menghukum mati Chu Feng sendiri? Dia tidak perlu melewatimu. Sengguan Chu Yao mengajukan keraguan yang masuk akal. Dia cukup menghormati Chu Feng. Jika memungkinkan, dia tidak ingin Chu Feng mati. Bagaimana aku tahu itu? Mengapa kamu tidak bertanya pada Lord Baimei sendiri? Bagaimanapun yang aku tahu adalah bahwa Lord Baimei pasti akan menyalahkan aku jika aku gagal menjalankan perintahnya. Aku harap tidak ada dari kamu yang akan menghentikan aku di sini. Atau kamu dapat bertanggung jawab atas kegagalan ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sengguan Haosuan bangkit dan mulai berjalan menuju gerbang pembentukan roh. Tunggu sebentar. Sengguan Menglai tiba-tiba angkat bicara. Masih ada waktu sebelum gerbang keberangkatan menuju keluar dari pohon teratai suci dibuka. Jadi Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara.
Karena Tuan Bai Mei yang memerintahkanmu untuk membunuh Chu Feng. Aku tidak akan menghentikanmu lagi. Namun, belum terlambat bagi kamu untuk pergi setelah berkultivasi di sini. Jangan sia-siakan kesempatan berharga ini, kata Sengguan Menglai. Setelah mengatakan bagiannya, dia menutup matanya dan mulai merasakan keberuntungan mengintai di udara. Dia memilih metode yang aman daripada yang lebih beresiko. Dia tahu bahwa metode yang ditunjukkan Chu Feng sebelumnya adalah benar, dan Sengguan Chu Yao juga telah mengeksekusinya dengan sempurna. Masalahnya adalah bahwa Sengguan Chu Yao tidak cukup kuat untuk menahan kekayaan yang kejam. Sengguan Menglai yakin bahwa bakatnya berada di atas Sengguan Chu Yao, tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa menahan keberuntungan yang kejam itu. Sengguan Chu Yao beruntung memiliki Chu Feng di sekitar untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak memiliki siapapun untuk menyelamatkannya jika dia mengacaukannya. Jadi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk tidak mengambil resiko di sini dan malah memberi cara yang lebih aman. Sikap Sengguan Menglai sudah jelas di sini. Dia tidak akan menghentikan Sengguan Haosuan jika dia ingin memberi pelajaran pada Chu Feng. Dengan tidak banyak yang bisa dilihat lagi, murid-murid lain mengalihkan perhatian mereka ke kultivasi mereka. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Syukurlah, sebuah siluet tiba-tiba melayang ke gerbang pembentukan roh. Itu Sengguan Haosuan. Terlepas dari saran Sengguan Menglai, dia masih ingin segera membunuh Chu Feng, bahkan jika itu berarti menjanjikan kesempatan kultivasi yang berharga ini. Ini menunjukkan betapa dia merasa sangat membenci Chu Feng saat ini. Syukurlah, tak lama setelah Sengguan Haosuan pergi, sosok lain berlari ke gerbang pembentukan roh. Weng! Namun, kekuatan bela diri yang tangguh tiba-tiba membentuk penghalang emas di sekitar gerbang pembentukan roh. Menyegelnya, angka itu tidak punya pilihan selain memekik berhenti. Kakak Menglai, mengapa kamu menghentikanku? Berdiri di depan penghalang emas yang terbuat dari kekuatan bela diri, Sengguan Xintian menandai Sengguan Menglai. Ternyata Sengguan Xintian adalah orang yang mencoba memasuki formasi gerbang roh setelah Sengguan Haosuan. Xintian, aku ingat kamu pernah mengatakan kepada aku bahwa kamu menyukai pria yang kuat. Aku tahu apa yang ada di pikiran kamu, kata Sengguan Menglai. Tidak mungkin. Nona Xintian menyukai Chu Feng? Itu beneran? Para junior di lembah suci dikejutkan oleh berita itu. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Sengguan Xintian tiba-tiba mengambil sikap ramah terhadap Chu Feng. Itu akan menjelaskannya jika Sengguan Xintian memendam perasaan untuknya, tetapi itu dengan sendirinya membuka kaleng cacing lainnya. Mengesampingkan identitas dan kekuatan Sengguan Xintian, dia baru bertemu Chu Feng belum lama ini. Heck, mereka bahkan bertarung satu sama lain beberapa saat yang lalu. Tidak dapat dipahami bagaimana dia tiba-tiba jatuh cinta pada Chu Feng. Biarkan aku masuk, kata Sengguan Xintian. Xintian, Sengguan Haosuan mungkin sombong, tapi dia tidak bodoh. Aku percaya bahwa dia tidak akan berbohong tentang masalah seperti itu. Seperti kakekmu benar-benar mengeluarkan perintah untuk kematian Chu Feng. Adapun mengapa kakekmu ingin Chu Feng mati di sini, kurasa itu mungkin karena ada seseorang di lembah suci yang mencoba melindungi Chu Feng. Terlepas dari alasannya, Loyal Bai Mei selalu memprioritaskan kepentingan lembah suci di atas semua hal lainnya. Aku percaya bahwa dia memiliki pertimbangan sendiri untuk mengeluarkan perintah seperti itu. Kamu juga anggota lembah suci kami, serta cucu perempuan Tuan Bai Mei. Kamu seharusnya tidak berpihak pada Chu Feng di sini. Selain itu, Chu Feng juga individu yang sangat berbahaya. Meskipun menjadi orang luar, dia dapat dengan cepat memahami situasi di sini dan membalikkan keadaan kepada kami. Aku diperdaya olehnya meskipun memiliki batu teratai suci di tangan aku. Apakah kamu yakin bahwa kamu mendapatkan kendali kamu kepada pihak seperti itu? Sengguan Menglai bertanya.